Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, yang tiada sanggup kita menghitungnya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat Allah kepada kalian, maka kalian tidak akan sanggup, tidak akan dapat menghitungnya karena banyaknya nikmat Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur kepadaku. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada junjungan kita, kekasih kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabat dan seluruh umatnya yang beriman kepadanya sampai akhir masa. Alhamdulillah, keberadaan kita di masjid ini bukanlah suatu hal yang kebetulan, tapi ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan kebaikan di sini. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memilih dari ciptaan-ciptaannya menjadi yang paling baik di antara yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Qasas, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Tuhanmu menciptakan segala sesuatu yang Dia kehendaki, kemudian Dia memilih dari ciptaan-ciptaannya. Kalau kita melihat para nabi atau manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memilih di antara manusia ada 124.000 menjadi nabi. Kemudian dari yang 124.000 Allah pilih lagi menjadi 311-an menjadi Rasul. Dari 311-an yang menjadi Rasul, Allah pilih lagi 25 yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian Allah pilih lagi 5 ulul azmi minar rusul, yaitu nabi-nabi yang memiliki ulul azm. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dari yang 5 Allah pilih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin seluruh umat manusia, sebagaimana yang beliau sabdakan, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku adalah sayyid, pemimpin seluruh anak-anak Adam. Jadi Allah menciptakan manusia, kemudian Allah memilih. Allah menciptakan para malaikat yang jumlahnya begitu banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat kecuali Allah. "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Dan tidak ada yang mengetahui jumlah banyaknya malaikat kecuali Allah. Allah memilih malaikat Jibril sebagai pemimpin dan malaikat yang paling mulia dibandingkan yang lainnya. Kemudian dari bulan dalam 1 tahun, Allah memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang mulia. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Dari malam dalam 1 tahun, ya Allah memilih Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Malam yang mulia, malam yang agung, karena diturunkan di situ Al-Quran. Kemudian dari hari dalam 1 minggu, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, sebagai penghulunya hari. Dari bumi yang Allah hamparkan, Allah memilih Mekah dan Madinah sebagai tempat yang mulia dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Jadi Allah menciptakan dan Allah memilih. Dan mudah-mudahan dari berapa jumlah manusia di muka bumi ini, kurang lebih 7 miliar orang,
kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari kaum muslimin. Kemudian dari kaum muslimin yang jumlahnya kurang lebih 1,5 miliar, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan aliran ini, bukan aliran itu, bukan kelompok ini, bukan kelompok itu, tapi kita menginduk kepada firqah najiyah insyaallah, kepada kelompok yang selamat yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah yang jumlahnya sedikit. Dan alhamdulillah ya, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah kita diberikan oleh Allah taufik untuk bisa ikut dalam kajian-kajian Islam, mau belajar agama, mau mencari ilmu, dan ini mudah-mudahan termasuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pertanda kebaikan bagi kita, dan semoga ini juga menjadi amal soleh yang akan ditutup dengannya kehidupan kita, itu di mafakir kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang tauhid, jalan keselamatan. Tauhid adalah jalan keselamatan. Sebelumnya kita akan uraikan makna tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid tentunya dalam bahasa Arab artinya adalah menjadikan sesuatu itu satu, menjadikannya satu. Dari kata-kata wahada yuwahidu tauhidan, menjadikan sesuatu itu menjadi satu. Kalau bahasa kitanya menjadikannya esa, ya. Dan tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan dalam asma dan sifatnya. Itu adalah makna tauhid. Jadi tauhid adalah mengesahkan Allah dalam rububiyah, dalam uluhiyah, dan dalam asma was sifat. Insyaallah akan kita bahas nanti satu-satu. Dalam rububiyah, apa itu rububiyah? Rububiyah itu dari kata-kata Rabb. Allah adalah Rabb. Kita mengesahkan Allah dalam makna Rabb. Ya, Rabb itu artinya apa? Rabb itu artinya yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi rezeki, yang mengatur alam semesta. Itu Rabb. Ya, alhamdulillahi Rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Jadi kita esahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, dalam kerabbannya. Tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang menciptakan alam semesta kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta ini kecuali Allah. Kita esahkan. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam perkara ini, dalam rububiyahnya. Kemudian mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, yaitu dalam keilahannya. Jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah dalam perkara ibadah. Tidak beribadah kecuali kepada Allah, tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak mencintai ya yang dengan sebenar-benarnya cinta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid uluhiyah. Ya. Kemudian tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama baiknya dan sifat-sifat yang terpuji, tanpa kita menyerupakan Allah dengan siapapun, dengan satu orang pun atau satu makhluk pun. Laisa kamitslihi syai'. Tidaklah Allah serupa dengan segala apapun. Wa huwas samiul alim. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Dalam perkara rububiyah, tauhid rububiyah, kalau kita melihat Al-Quran, bagaimana mengabarkan tentang masyarakat jahiliyah. Masyarakat jahiliyah terdahulu, bahkan di zaman Nabi SAW, masyarakat jahiliyah ketika mereka ditanya, siapakah yang menciptakan langit dan bumi?
Mereka menjawab, Allah. Lantas kenapa kalian kok menyembah berhala-berhala ini? Jadi ketika mereka mengatakan bahwa yang menciptakan langit dan bumi Allah, tapi mereka tidak dikategorikan sebagai orang yang beriman. Padahal mereka mengatakan yang menciptakan langit dan bumi Allah. Mereka mengakui tauhid rububiyah. Tapi begitu tauhid uluhiyah, ya, ketika mereka disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka enggak mau. Nah, di sini tauhid rububiyahnya tidak berarti. Artinya tidak menjadi sempurna tauhid seseorang apabila dia hanya meyakini salah satu dari 3 tauhid itu. Jadi harus lengkap semuanya, barulah sempurna iman atau tauhid seseorang. Dan tauhid rububiyah menjadikan keimanan masyarakat jahiliyah terhadap tauhid rububiyah tidak mengkategorikan atau tidak menjadikan mereka bagian dari kaum muslimin. Bahkan Nabi SAW pun memerangi mereka. Ya. Ketika ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Tapi kenapa kalian menyembah berhala-berhala yang kalian buat dengan tangan-tangan kalian? Mana na'buduhum, kata mereka dalam Al-Quran dalam surat Az-Zumar, illa liyuqarribuna ilallah, kecuali sebagai perantara untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Menjadikan berhala-berhala tersebut adalah perantara dalam doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat di masyarakat kita atau di bagian dari kaum muslimin saat ini, ada orang yang mendatangi tempat-tempat keramat, kuburan-kuburan, ya. Kemudian mereka minta-minta kepada kuburan, ya. Bahkan menjadikan kuburan-kuburan itu sebagai wasilah penyambung mereka kepada Allah. Dari bait-bait syair yang mereka bacakan itu penuh dengan permintaan kepada ahli kubur agar disampaikan maksud-maksud mereka kepada Allah. Dan ini sangat berbahaya. Ini mirip masyarakat jahiliyah dulu. Ya. Ketika mereka ditanya kenapa menyembah berhala, kami tidak menyembahnya kecuali sebagai perantara doa kami kepada Allah. Nah, kalau ditanya kepada mereka yang suka menyembah, bukan menyembah, datang kepada kubur, kenapa kalian meminta kepada ahli kubur? Mereka akan bilang ini sebagai tawasul, ya, perantara kami dalam doa-doa kami kepada Allah. Dan ini mirip sekali. Na'udzubillah. Makanya kita harus mendakwakan mereka, kita harus menyadarkan mereka tentunya dengan penuh hikmah wal mau'izatil hasanah, ya, karena memang ini sudah mengakar di masyarakat kita. Jadi kalau seandainya kita agak kaku atau keras mendakwakan mereka, mereka akan lari. Ya, kita dakwahkan mereka dengan pelan-pelan. Ya, seperti menangkap ikan tapi tidak mengeruhkan air. Karena kalau kita lihat mereka-mereka yang sudah terbiasa dengan amalan-amalan yang bid'ah, syirik dari kakek moyang mereka, ini kan sudah mengakar. Kalau ibarat penyakit yang sudah parah. Ya, kalau dokter yang spesialis yang pintar menangani hal ini, dia tidak akan ngasih dosis langsung sekaligus. Ya, bisa mati pasiennya. Nah, karena sudah mengakar, udah parah, jadi mendakwahkan mereka harus pelan-pelan. Dikasih dosis sedikit-sedikit. Ya, sadarkan mereka dulu, dekati mereka dulu, akrabkan dengan mereka, bantu kadang-kadang atau bantu, kasih mereka hadiah. Kalau sudah dekat, baru kita masukin pelan-pelan. Ya, oh, amalan-amalan tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran atau amalan-amalan tersebut menyalahi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Insya Allah mereka akan terima, ya, karena masyarakat Indonesia ini memang punya tabiat baik. Orangnya mudah nerima kalau kita baik kepada mereka. Jangankan yang perkara sunnah yang luar biasa bagus, yang aliran-aliran sesat. Kalau kita lihat di Indonesia subur, ya, kadang-kadang keyakinan mereka aneh-aneh. Kok ada pengikutnya gitu, ya kan? Nah, karena mungkin mereka merekrutnya dengan itu tadi, ya, dengan tipu daya,
dengan kelembutan, kasih hadiah, dia akan nunduk. Nah, apalagi kita dengan dakwah sunnah ini, kita ajak mereka dengan penuh kelembutan, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bagaimana lembutnya kepada masyarakat pada saat itu di Mekah, luar biasa sampai Allah Subhanahu Wa Taala memuji beliau, akhlak beliau. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Kalau bukan karena rahmat Allah, ya, engkau Muhammad bisa berbuat lembut kepada mereka, pada masyarakat pada saat itu. Bahkan Nabi SAW saking bagus akhlaknya, ketika ada seorang pemuda datang untuk minta izin melakukan perbuatan zina, ya kan? Nabi sedang duduk di masjid dengan para sahabat, datang anak muda, ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Coba bayangkan kalau kita sekarang ada kiai yang dihormati atau ustadz lagi duduk di mihrabnya masjid, datang anak muda, Pak Ustadz saya mau berzina, kira-kira gimana? Marah, ya kan? Waktu diusir, kurang ajar ini Tuhan. Tapi Rasulullah enggak, dipanggil sini. Apakah engkau mau ibumu diperlakukan seperti itu? Tidak ya Rasulullah. Apakah engkau mau saudarimu atau putrimu diperlakukan seperti itu? Tidak ya Rasulullah. Begitu juga orang lain. Mereka enggak kepengen ibu mereka, saudari mereka, anak perempuan mereka dizinahi. Akhirnya dia sadar, kemudian didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata bahwa ketika dia datang kepada Nabi untuk minta berzina, ya, dengan penuh semangatnya, sampai dia keluar dari Rasul, dia paling benci dengan perbuatan zina, dengan kelembutan. Begitu juga ketika ada seorang Arab Badui, Arab dari perkampungan datang ke masjid, tiba-tiba masuk masjid dan dia langsung buang air kecil, ya kan? Buang air kecil di masjid. Sahabat udah mau marah-marah, udah mau siap mukul apa segala macam. Diriwayatkan seperti itu dalam hadis. Kemudian kata Nabi, biarkan dulu, da'uhu, biarkan dia selesaikan buang air kecilnya. Selesai dia buang air kecil di masjid, dipanggil sama Nabi, hai fulan, ini adalah masjid, bukan tempat buang air kecil. Gitu. Kemudian Nabi perintahkan kepada sahabat untuk mengambil air, menyiramkan bekas kencingnya. Selesai urusan, ya kan? Kemudian apa yang dikatakan oleh Arab Badui tadi? Kata Arab Badui tadi bilang, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, sayangilah aku dan Muhammad, dan jangan kau sayangi selain kami berdua. Ya. Jadi akhlaknya Rasulullah SAW, dan kita sebagai insyaallah para yang udah pada paham tentang sunnah, ya, kita akan tularkan, dakwahkan kepada masyarakat, khususnya masyarakat kita Indonesia, dengan penuh kelembutan, kasih sayang. Insyaallah mereka akan sadar, dan itu lebih baik daripada kita galak pada mereka atau kita serang mereka, akhirnya mereka lari. Ya, aturan kita dapat pahala, karena kita berdakwah itu akan mendapatkan pahala. Ya, sebanyak kita berdakwah, sebanyak orang mengikuti sunnah Rasulullah SAW lantaran kita, maka sebanyak itu kan kita mendapatkan pahala terus menerus. Dan orang yang sudah kita dakwahi kemudian mereka berdakwah lagi, itu kita kayak mirip MLM, dapat terus pahala mengalir ke kita. Maka jangan sepelekan urusan dakwah. Walaupun kita hanya mengirim pesan WA atau menulis status di WA kita tentang sunnah, tentang hadis, tentang ayat-ayat Quran, ya, kalimat-kalimat thayyibah, kita berharap kalau ada yang mengikuti, insya Allah akan menjadi pahala, simpanan pahala bagi kita. Kita kembali kepada tauhid, aqsamut tauhid, rububiyah, ya. Tadi mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, yaitu Allah menciptakan, Allah mengatur, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Tidak ada sekutu bagi Allah dalam perkara-perkara tersebut. Ya. Kemudian mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, mengesahkan Allah dalam perkara-perkara ibadah, ya, mencintai, mentaati, ya, itu tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara tersebut. Kemudian asma wa sifat, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara asma wa sifat, nama-nama baik Allah dan sifat-sifat baik Allah, tanpa kita mentasybih, yaitu tanpa kita menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan siapapun. Laisa kamitslihi syai', tidaklah ada yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surat Al-Ikhlas dikatakan,
wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang sama dan setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita membahas tentang pentingnya mempelajari tauhid. Banyak orang yang mengaku Islam, namun jika kita tanyakan kepada mereka apa makna tauhid, ya, bagaimana tauhid yang benar, maka sedikit sekali orang yang dapat menjawabnya. Ya. Ironis sekali melihat realitas sekarang, banyak yang mengidolakan ya, artis-artis, pemain sepak bola dan yang lainnya. Mereka begitu hafal dengan nama dan hobi-hobi yang tidak bermanfaat atau sifat-sifat, alamat, bahkan keadaan sehari-hari para artis, tapi mereka di sisi lain mengaku menyembah Allah Subhanahu wa taala namun tidak mengenal Allah yang dia sembah. Ia tidak tahu sifat-sifat Allah, tidak tahu nama-nama Allah, tidak mengetahui hak-hak Allah yang wajib dipenuhi, yang akibatnya ia tidak mentauhidkan Allah, yang akibatnya dia tidak mentauhidkan Allah dengan benar dan terjerumus dalam perbuatan syirik, wal'iyadzubillah. Maka sangat penting sekali dan urgen bagi setiap muslim mempelajari tauhid yang benar, bahkan inilah ilmu yang paling utama. Tauhid ini adalah ilmu yang paling utama. Sebagaimana dikatakan Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, beliau berkata sungguh ilmu tauhid adalah ilmu yang paling mulia dan yang paling agung kedudukannya. Setiap muslim wajib mempelajari, mengetahui, memahami ilmu tersebut karena merupakan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang nama-namanya, tentang sifat-sifatnya dan tentang hak-hak Allah atas hamba-hambanya. Itulah yang dikatakan oleh Syekh bin Utsaimin, pentingnya seseorang mempelajari tauhid atau akidah yang benar, yang sahih berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan adapun pembahasan selanjutnya adalah ahamiyatut tauhid wa thamaratuhu, pentingnya mempelajari tauhid dan faedah atau yang bisa kita ambil dari mempelajari tauhid, serta tauhid adalah merupakan jalan keselamatan. Yang pertama adalah at-tauhid min ajlihi khalaqallahu al-khalq. Dengan tauhid Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dikarenakan tauhid Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan yang paling agung dari penciptaan manusia dan jin, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi manusia senantiasa ya dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala diganggu. Jangan sampai dia benar-benar mengesahkan Allah atau mentauhidkan Allah atau beribadah pada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Diganggu oleh syaitan. Ya. Maka banyak di antara manusia yang tergelincir dalam perbuatan-perbuatan yang menyalahi tauhid, yaitu syirik. Dimulai dari zaman Nabi Nuh alaihi salam. Sebagaimana diberitakan di dalam Al-Quran. Ya. Bahwa syirik pertama kali terjadi pada zaman Nabi Nuh. Allah berfirman dalam surat Nuh tentang bagaimana Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya. Nabi yang paling panjang umur 950 tahun. Ya. Tidak beriman kecuali sedikit sekali dari kaumnya. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada kaum yang menyembah orang-orang yang soleh, yang dibuat patung. Nah inilah jangan sampai
Dan memang ini sepertinya terulang gitu. Ya kan? Berlebihan terhadap orang-orang soleh. Di zaman Nabi Nuh ada 6 berhala. Ya. Wud, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr, 5. 5 berhala yang diagung-agungkan. Yang mereka itu adalah dulunya adalah orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh kemudian orang itu meninggal. Ya, orang soleh tadi meninggal dunia. Kemudian datanglah generasi setelahnya. Ya. Mereka ingin agar orang-orang soleh tadi dikenang, ya, supaya menjadi penyemangat mereka dalam ibadah kepada Allah. Maka dibuatlah kenang-kenangan, yaitu patung. Pada awalnya nggak disembah, cuma ditaruh di tempat-tempat mereka kumpul. Mereka kumpul nih biasa kumpul di mana, di ujung gang misalnya, ya, atau di lapangan. Mereka taruh tuh patung-patung orang-orang soleh tadi, supaya mengingatkan, oh mereka rajin ibadah. Jadi penyemangat buat yang hidup untuk beribadah. Kemudian generasi yang membuat patung tadi dengan maksud itu meninggal, ganti generasi selanjutnya, ya, anak-anak mereka. Mulai di situ syirik masuk. Kata syaitan, bapak kalian dulu membuat patung-patung itu bukan hanya untuk sebagai penyemangat ibadah, tapi mereka juga bertawassul, menjadikan penghubung antara mereka dengan Allah dalam perkara doa. Kemudian dilakukanlah oleh generasi yang itu, berdoa menjadi penghubung antara doa mereka kepada Allah. Nah, mati generasi itu, datang generasi selanjutnya, makin kacau lagi. Setan terus menggoda mereka, sehingga setan mengatakan dulu bapak kalian itu menyembah, beribadah, berdoa kepada para patung itu. Maka disembahlah patung-patung tersebut. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Allah Nuh berdakwah pada mereka. Dengan sangat sabar Nabi Allah Nuh mendakwahi mereka. Makanya Nabi Nuh disebut dengan ulul azmi, termasuk ulul azmi minar rusul. Nabi yang memiliki ekstra sabar dalam berdakwah kepada kaumnya. 950 tahun tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, sebagaimana yang Al-Qur'an sebutkan di dalam ayatnya. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman kepada Nuh kecuali sedikit. Ikut di atas perahunya. Bahkan anaknya pun nggak mau ikut. Ketika banjir sudah mulai melanda, hujan turun dan air dari bawah, ya, dari bawah bumi keluar, ya. Kemudian mulailah kapal bergerak. Nabi Allah Nuh memanggil anaknya. Dipanggil, ya bunayya, di Al-Quran disebutkan di dalam surat Hud, ya bunayya, irkam ma'ana. Wahai anakku, ayo naik bersama kami di atas perahu. Wala takun ma'al kafirin. Janganlah engkau termasuk ke dalam kelompok orang-orang kafir. Apa dia jawab? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Dalam ayat selanjutnya dalam surat Hud. Aku akan pergi ke atas gunung untuk berlindung dari air bah. Tapi akibatnya dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang tenggelam. Begitu juga istrinya, istri Nabi Nuh yang tinggal bersama Nabi Nuh, tapi termasuk orang yang kafir, sebagaimana diceritakan oleh Allah di dalam surat At-Tahrim. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Allah telah membuat perumpamaan orang kafir, yaitu wanita kafir dari istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina salihin. Mereka berdua adalah istri dari 2 hamba kami yang saleh. Fa khanatahuma. Maka kedua istri tadi berkhianat kepada suami mereka yang soleh tadi. Ya. Uqilat khulan nar ma'ad dakhilin, maka dikatakan kepada mereka berdua, masuklah kalian ke dalam neraka bersama yang masuk ke dalamnya. Istri Nabi Nuh tidak mau beriman. Nah, istri yang tidak mau beriman atau istri yang durhaka akan melahirkan anak-anak yang durhaka. Biasanya seperti itu. Makanya anak Nabi Nuh yang tidak mau masuk perahu itu lahir dari rahim istri yang tidak mau beriman kepada Allah. Tapi istri yang lain, istri Nabi Nuh yang lainnya mau beriman kepada Nabi Nuh dan selamat ikut ke atas bahtera. Jadi
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemusyrikan itu dimulai kemusyrikan dimulai dari zaman Nabi Nuh, dan Nabi Nuh berdakwah kepada mereka dengan sangat lama, dan Allah SWT akhirnya menenggelamkan mereka, dan yang sisa yang beriman adalah yang di atas perahu Nabi Nuh, dan dari situlah kemudian berkembang biak anak manusia. Makanya disebut Nabi Nuh adalah bapak manusia kedua. Yang pertama adalah Nabi Adam, kemudian karena semua manusia binasa kecuali yang ada di atas perahu Nabi Nuh, maka Nabi Nuh bapak manusia kedua. Dan dari 3 anak Nabi Nuh, Ham, Sam, dan Yafith, dari situlah kemudian berkembang biak anak-anak manusia. Dan tidak ada satupun di muka bumi ini kecuali salah satu dari keturunan 3 anak Nabi Nuh tadi. Ham, Sam, dan Yafith. Kalau bangsa Arab itu keturunan Sam. Bangsa Arab, bangsa Yahudi, Bani Israel itu dari Sam. Jadi tauhid, bagaimana syaitan berupaya untuk mengacaukan atau menyesatkan manusia dari jalan Allah, dimulai dari zaman Nabi Nuh. Kemudian Allah mengirim kepada mereka para nabi dan rasul, dan begitulah setelah Nabi Nuh dan anak-anaknya mendarat, kemudian manusia berkembang biak lagi, ya, banyak lagi, kemudian setan pun terus menggoda sehingga tersesat, dan Allah mengirimkan kepada mereka nabi-nabi. Jadi setiap ada kesesatan, Allah kirim nabi-nabi kepada mereka untuk mengembalikan mereka kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Walikulli qaumin had, kata Allah dalam Al-Qur'an, dan setiap kaum itu ada diutus kepada mereka nabi-nabi. Tapi nabi-nabi dan rasul-rasul berhenti atau selesai, tidak ada diutus lagi setelah Nabi kita Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia, bangsa Arab dan yang non-Arab. Kemudian yang kedua adalah tauhid fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha. Tauhid adalah fitrahnya Allah yang Allah jadikan untuk manusia. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun." Fa'aqim wajhak, yakni luruskanlah pandanganmu, lid-dini hanifa, untuk agama yang lurus, yang hanif. Fitratallah adalah fitrahnya Allah, allati fataran nasa 'alaiha, yang manusia difitrahkan di atasnya. La tabdila li khalqillah, tidak ada yang dapat mengganti, ya. Li khalqillah, tabdila li khalqillah, tidak ada, la ahad yubaddil khalqallah, tidak ada yang bisa mengganti apa-apa yang Allah telah ciptakan, ya. Jadi ada tauhid adalah fitrah. Sebagaimana Nabi SAW sabdakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dia lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Fa abawahu yuhawwidanihi wa au yumajjisanihi au yunassiranihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia atau anak itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Jadi lingkungan, ya. Pada hakikatnya seorang anak, ya, seorang anak misalnya anak seorang ustadz lahir bayi, kemudian diasuh oleh non muslim, dibiarkan begitu, dia akan menjadi non muslim, ya. Begitu juga sebaliknya, anak seorang non muslim diasuh dari kecil oleh orang muslim, diajarkan tentang Islam, gedenya akan menjadi muslim, ya. Jadi lingkungan. Fa abawahu yuhawwidani, maka kedua orang tuanya lah menjadikan orang itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ini lingkungan ini penting sekali, ya. Karena lingkungan pada hakikatnya akan memberikan pengaruh besar terhadap kepribadian seseorang. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis, ya, bagaimana seorang yang membunuh 100 orang itu mau taubat, bagaimana caranya? Ketika dia sudah membunuh 99, kemudian dia datang kepada seorang rahib, dia bilang, sebagaimana hadis diriwayatkan dalam hadis, dia bilang, aku ingin bertobat. Kata rahib, kamu tidak bisa bertobat. Akhirnya dibunuh lagi rahib itu, jadi 100. Kemudian dia cari-cari jalan untuk bertobat kepada Allah. Dapat seorang rahib yang lain. Kemudian rahib itu menasehatinya untuk agar dia pergi ke suatu tempat,
ya, di mana tempat tersebut banyak ahli ibadah, banyak orang-orang yang taat. Nah, dalam perjalanan menuju kampung yang baru itu, ya, kemudian dia wafat. Dan terjadilah perselisihan di antara para malaikat, malaikat azab dan malaikat rahmat. Kemudian diukurlah, ini mayitnya lebih dekat kemana nih? Ke kampung yang baik atau kampung yang buruk. Kemudian ketika diukur, Allah memerintahkan kepada bumi untuk bergeser agar apa? Agar mayit orang itu dekat dengan kampungnya orang-orang yang soleh, sehingga dia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lingkungan ini penting sekali. Begitu juga dalam pendidikan anak, lingkungan sekolah, lingkungan rumah, bahkan lingkungan handphone itu juga lingkungan sebenarnya. Kita perhatikan dengan apa mereka lihat apa, nonton apa, main apa, itu harus kita perhatikan karena seseorang itu akan terbentuk dengan lingkungannya. Al-insanu ibnu bi'atihi. Seseorang itu adalah anak bentukan lingkungannya. Jadi fitrah pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia semuanya dalam keadaan beragama Islam. Kemudian lingkungan yang paling dekat adalah lingkungan keluarga yang menjadikan mereka non-muslim, menjadikan mereka Yahudi atau Nasrani. Kemudian yang ketiga, at-tauhid min ajlihi akhadallahu al-mitsaq ala bani Adam. Tauhid yang dengannya lah Allah Subhanahu wa taala mengambil janji anak-anak Adam. Maksudnya apa? Jadi ketika kita manusia nih sebelum diciptakan masih dalam bentuk arwah. Mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kemudian diambil janji mereka. Sebagaimana dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, "Wa idz akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin." Dan ingatlah ketika Rabbmu ya, mengambil perjanjian dengan anak-anak Adam, ya, min zuhurihim, dari tulang sulbi Adam, ya, dikeluarkan dari tulang sulbi Adam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, ya, mempersaksikan atas mereka, alastu bi rabbikum, apakah aku Rabb kalian? Kemudian mereka mengatakan bala syahidna. Ya, kami menyaksikan, kami bersaksi bahwa Engkau ya Allah adalah Rabb kami. Ya. Jadi pada hakikatnya manusia sudah mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka sudah sepakat untuk mentauhidkan Allah. Tapi begitu nyampe ke dunia, lain lagi ceritanya karena gangguan dari godaan syaitan yang kemudian menyesatkan mereka. Khalaqtu ibadi hunafa, kata Nabi. Di dalam hadis qudsi, Nabi SAW menceritakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah menciptakan hamba-hambanya hunafa, ya, lurus, hanif. Fajtalathum syayatin. Kemudian setan menyesatkan mereka, memalingkan mereka dari agama yang benar, dari fitrah mereka, dari keislaman mereka. Kemudian yang keempat, at-tauhid min ajlihi arsalallahu ar-rusul. Dengan tauhid, ya, Allah Subhanahu wa taala mengirim para nabi dan rasul. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengirimkan sebelum engkau ya Muhammad satu orang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, kata Allah, dan sembahlah atau ibadahilah aku. Para rasul, ya, membawa misi untuk berdakwah tauhid,
Dan para rasul ketika berdakwah tauhid, bagaimana mereka mendapatkan tantangan-tantangan dari kaum mereka. Di antara mereka ada yang dibunuh seperti Nabi Zakaria. Di dalam riwayat ketika berdakwah beliau ya dikejar oleh dan orang-orang Yahudi, orang-orang kafir. Dikejar sampai masuk ke dalam hutan, kemudian ada pohon besar yang membuka batangnya, menyelamatkan Nabi Allah Zakaria. Masuklah Nabi Allah Zakaria ke dalam batang pohon, kemudian pohon pun kembali menutup batangnya dengan izin Allah. Kemudian syaitan menarik baju Nabi Zakaria sedikit. Jadi begitu pohon nutup, ditarik oleh syaitan baju Nabi Zakaria sedikit. Begitu dicari oleh orang-orang yang mau bunuh dia, melihat ada baju di dalam pohon. Ini Zakaria di sini ngumpet. Digergaji, kemudian digergaji. Sampai mengenai tubuh Nabi Zakaria. Ketika sampai itu gergaji itu ke tubuh Nabi Zakaria, kemudian Nabi Zakaria kesakitan. Kesakitan, dia meringis. Datang malaikat kepadanya, ya Zakaria, seandainya engkau tidak berhenti dalam meringismu, ya, merintihmu, maka akan kami azab orang-orang yang menggergaji engkau. Akhirnya dia tahan jangan sampai orang yang menyakitinya diazab. Itulah para nabi, sebenarnya mereka sayang kepada umatnya, nggak mau umatnya itu celaka. Pada hakikatnya seperti itu. Ya. Para nabi ketika berdakwah mendapatkan tantangan yang luar biasa. Nabi Yahya dibunuh, dipenggal. Ya. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita lihat sirah Nabi penuh dengan perjuangan beliau. Ya. Bagaimana beliau mendapatkan tantangan-tantangan dalam dakwahnya. Dari mulai Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, meninggalkan kampung yang dia cintai, kampung halaman yaitu Mekah. Orang-orang yang dia cintai, ya. Semua Khadijah wafat, ya. Karena bekas dari embargo orang-orang Quraisy yang tidak boleh mengirim makanan kepada mengembargo Nabi kita Muhammad SAW. Dari situ kemudian sakitlah Khadijah. Perjuangan beliau luar biasa. Kemudian di Madinah begitu juga, tidak henti-hentinya diganggu terus menerus. Ya, bahkan Nabi SAW keluarganya pun diganggu, ya, digosipi. Ya, Aisyah dituduh melakukan perselingkuhan. Alhamdulillah. Bagaimana seorang Rasul, ya, ujiannya berat sekali. Beliau, anak-anak beliau wafat dalam keadaan beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Ya, luar biasa tantangan dalam berdakwah. Kemudian yang ke-5, at-tauhid min ajlihi anzalallahu al-kutub. Tauhid, ya, dengannya Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab. Ya, saking agungnya tauhid, ya, saking besarnya tauhid, sampai Allah menurunkan kitab-kitabnya, wahyu, untuk meluruskan manusia. Jangan sampai terperosok kepada perbuatan syirik. Di antaranya adalah yang Allah turunkan Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran, kemudian suhuf. Ada suhuf Ibrahim, suhuf Nabi Musa, suhuf Nabi Syif, ya, dan sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Quran, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alla ta'budu illallah innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang di dalamnya ayat-ayatnya uhkimat, ya, terdapat hukum-hukum. Thumma fussilat, kemudian dijelaskan. Min ladun hakimin khabir, dari sisi Allah yang maha bijaksana, yang maha mengetahui. Alla ta'budu illallah. Janganlah kalian menyembah kecuali atau beribadah kecuali hanya kepada Allah. Tauhid sini. Innani lakum minhu nadhiru wa bashir. Sesungguhnya kami atau aku, ya, innani, sesungguhnya aku, lakum, bagi kalian atau untuk kalian, minhu nadhirum mubin, adalah pemberi peringatan. Nadhir itu pemberi peringatan. Wa bashir, nadhiru wa bashir, memberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Nabi SAW adalah nadhir, memberi peringatan. Dengan apa memberi peringatan? Dengan, yakni,
api neraka bagi siapa saja yang tidak mau taat kepadanya. Ya. Kalau Bashir memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nadhir adalah pemberi peringatan, apabila tidak mau beriman maka baginya adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu api neraka. Bashir adalah pemberi kabar gembira yang apabila mereka beriman kepada Nabi, mengikuti Nabi Muhammad SAW, akan mendapatkan pahala di dunia dan akhirat, yaitu diantaranya adalah jannahnya atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, at-tauhid huwa awwalu ma nad'un nas ilaih. Tauhid adalah yang pertama kali yang mesti didakwahi kepada orang lain. Dakwah tauhid. Ini penting sekali. Dakwahnya para nabi. Karena kenapa? Karena syaitan berdakwah juga. Syaitan berdakwah untuk mengeluarkan manusia dari akidah yang benar. Menggelincirkan manusia menuju kepada kesyirikan. Girang syaitan kalau seandainya ada seorang yang berhasil dia gelincirkan masuk ke dalam kesyirikan. Ya. Kenapa? Karena untuk menjadi sahabatnya di dalam api neraka. Na'udzubillah. Jadi berupaya setan sekuat tenaga untuk menyesatkan manusia. Ya. Maka itu para dai hendaklah mendakwahkan yang pertama kali adalah tauhid, benahi tauhid. Karena kita setiap hari ini harus ngecek ya, keimanan kita, tauhid kita. Bahkan kita disuruh berlindung oleh Nabi SAW ya, dari syirik yang kita baca dalam zikir pagi petang. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami berlindung dari perbuatan syirik, ya kan? Baik yang kami ketahui maupun yang kami tidak ketahui, tidak kami rasakan. Kenapa? Karena syirik ini masuk ke dalam atau menggoda anak manusia akhfa min dabibin namal. Dia lebih halus daripada gerakan kaki semut. Sampai para sahabat khawatir, kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin namal. Bagaimana kita bisa selamat ya Rasulullah dari syirik? Ya, sedangkan dia masuk ke dalam hati manusia seperti gerakan kakinya semut. Luar biasa kan? Kata Nabi, qulu. Kata Nabi, katakanlah, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Katakanlah doa itu tadi yang kita baca dalam zikir pagi petang kita. Jadi tauhid kita dakwahkan kepada orang lain. Nabi SAW ketika mengirim Mu'adz bin Jabal ya, ke Yaman, seorang sahabat dikirim oleh Nabi ke Yaman. Nabi berkata kepadanya, innaka taqdumu ala qaumin min ahli kitab, min ahli kitab. Sesungguhnya engkau akan datang kepada kaum dari ahli kitab. Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi an yuwahhidullah. Maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah agar mereka mengesahkan Allah. Ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Mereka padahal pada awalnya mereka diutus kepada mereka nabi-nabi Allah. Seperti Nabi Musa dan nabi-nabi Allah yang lain itu kebanyakan dari Bani Israel. Ya. Allah utus selain Nabi Muhammad yang Allah utus dari Bani Ismail. Ya. Kalau disebut Bani Israel berarti Israel itu adalah Yakub ya, Yakub. Bani Israel berarti anak-anaknya Yakub. Nah, dari Bani Israel Allah utus semua nabi-nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dari Bani Ismail, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ahli kitab mereka sudah rusak akidah mereka. Orang Yahudi mereka sembah Uzair sebagaimana yang Al-Qur'an sebutkan. Wa qalatil yahud Uzairun ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair adalah anaknya Allah. Kalau orang Nasrani mengatakan Isa adalah putranya Allah. Itu rusak mereka. Dari zaman Nabi datang mereka sudah rusak. Bahkan kitab-kitab mereka sudah dirubah-rubah. Oleh karena itu Nabi mengirimkan Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke Yaman. Yaman itu di samping Arab Saudi sekarang ini
eh, ada Yaman Utara dan Yaman Selatan, kemudian jadi satu. Dan masyarakat Yaman ini majemuk, ada Yahudinya juga, sampai sekarang masih ada Yahudi Yaman. Mereka pakai tetap ciri khas Yahudi, bahkan bicara mereka bahasa Arab. Ya. Saya pernah lihat itu beritanya di video, ketika mereka ditanya pakai bahasa Arab, ya, siapakah nabi kalian? Nabi kami Mushe, yaitu Musa. Apakah kalian beriman kepada Nabi Muhammad? Oh, itu nabi, kata mereka, itu nabi kabilah, itu nabinya bangsa Arab, katanya. Padahal mungkin mereka juga Yahudi agama, tapi secara keturunan mereka keturunan Arab. Ini yang di Yaman, ya. Jadi mereka berbicara bahasa Arab, tapi mengikuti tradisi-tradisi Yahudi. Itu masih ada sampai sekarang. Jadi Nabi dulu kirim Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah kepada ahlul Yaman, yang notabene mereka adalah ahlu kitab. Ahlu kitab. Yang pertama kali Nabi perintahkan adalah tad'uhum ilaihi an yuwahhidullah, agar engkau berdakwahi mereka agar mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pentingnya tauhid sebagai permulaan yang kita sampaikan kepada orang dalam berdakwah. Bahkan kita dalam setiap dakwah kita ingatkan orang, ya. Kita ingatkan terus tentang tauhid. Enggak apa-apa. Orang bilang ini kok dakwah sunnah, isinya tauhid tok, enggak naik-naik. Bukan, inilah dasarnya memang. Yang penting ini tauhid. Kalau ini dirusak atau ini melenceng, maka rusak semua yang lain. Ya kan? Nanti di akhirat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya disebutkan bahwa nanti ada orang yang tidak membawa sama sekali kebaikan, nol di hari kiamat. Begitu ditimbang, dia bilang halaktu, aku celaka ya Rabbi, nggak bawa apa-apaan. Begitu mau diseret ke neraka, ditahan sama Allah. Jangan dulu. Keluarkan kartunya. Dikeluarkanlah kartu orang tersebut. Ternyata kartu itu ada tulisannya La ilaha illallah. Kartunya ada tulisan La ilaha illallah, kemudian ditimbang La ilaha illallahnya dengan dosa-dosanya. Ternyata lebih berat La ilaha illallah. Jadi dalam hadis dikatakan bahwa seandainya langit yang 7 dan bumi yang 7 wa amiruhunna ghairi, dan isi-isinya semua ditimbang dan satu timbangan, wala ilaha illallah fi kiffah, dan satu lagi kalimat la ilaha illallah, ya, pastilah yang lebih berat kalimat la ilaha illallah. Jadi seseorang yang mati dalam keadaan membawa la ilaha illallah dengan bersih, insyaallah rahmat Allah luas, ya. Selama tidak tercemari oleh syirik, maka kemungkinan besar dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh adalah at-tauhid min ajlihi inqasama an-nas ila mu'min wa kafir wa bainahuma wala'un wa bara. Ya. Dengan tauhid ini kemudian manusia terbagi menjadi dua, mukmin dan kafir. Ya. Ada orang yang beriman, ada orang yang kafir. Wa bainahuma wala'un wa bara, dan di antara keduanya ada loyalitas dan berlepas diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. Kalian tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat yuwaduna man haddallah, yang saling dekat dan kasih sayang memberi loyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya, kita nggak akan melihat, kita tidak akan mendapati siapapun yang mengklaim iman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, kemudian mereka bermesra-mesraan dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, dengan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, walaupun orang tersebut adalah bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au ashiratahum, atau keluarga besar mereka.
Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah semua orang-orang yang Allah telah tetapkan keimanan di dalam hati mereka. Ya. Jadi dengan tauhid ini kemudian terbagi manusia antara mukmin dan kafir, dan di antara keduanya ada loyalitas serta berlepas diri. Loyalitas kepada orang yang beriman dan berlepas diri kepada orang-orang kafir, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya ketika berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kata Nabi Ibrahim dan kaumnya. Kami telah kafir dengan apa yang kalian sembah. Berhala-berhala dan para syaitan yang kalian sembah, itu kita harus mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Kita juga berlepas diri dari apa yang disembah atau diibadahi atau diroyalitaskan, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu kerabat, walaupun orang terdekat, walaupun ya anak sendiri atau orang tua sendiri, kalau seandainya mereka menentang Allah, maka kita berlepas diri, tidak ikut-ikutan dengan mereka. Nah, khususnya kalau seandainya orang tua ada yang melakukan perbuatan tersebut, ya, maka seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tua kalian bersungguh-sungguh mengajak kalian kepada perbuatan syirik yang tidak ada ilmunya kalian dalam hal itu, fala tuti'huma, jangan kalian taati kedua orang tua kalian, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tetapi tetap kalian berbuat baik pada kedua orang tua kalian. Wa sahibhuma, dan bersohiblah dengan mereka fid dunya, di dalam dunia, ma'rufa, dengan baik. Tetap kita berbuat baik, ya. Tapi dalam masalah akidah tidak boleh ikut-ikutan, ya. Tetap kita punya prinsip, kita tidak akan taat dalam perkara ibadah dan kalau seandainya berbeda dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kemudian yang kedelapan adalah tauhid min ajlihi syara'allahu al-jihad. Dengan tauhid ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan peperangan. Ya, luar biasa ini tauhid. Ya. Ya. Ada perang-perang yang kita baca dalam sejarah, perang Badar, perang Uhud, dan perang-perang yang lainnya antara kaum kafir dan kaum mukminin yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu disebabkan apa? Disebabkan tauhid. Kenapa? Karena mereka orang-orang kafir tidak mau beriman kepada Allah dan memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disyariatkanlah jihad oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 39, waqatiluhum, dan perangilah mereka hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi fitnah, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan semua kembali kepada agama Allah. Jadi agar fitnah itu tidak ada dan manusia kembali kepada agama Allah. Fa in intahau, apabila mereka berhenti menzalimi kalian, memerangi kalian, fa innallaha bima ya'maluna basir, sungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Jadi disyariatkan jihad karena tauhid. Saking hebatnya, saking besarnya, ya, tauhid yang merupakan jalan keselamatan. Ya. Kemudian yang ke-9 adalah tauhid syartun fin nasri wat tamkin. Tauhid merupakan syarat datangnya pertolongan Allah dan at-tamkin. At-tamkin ini adalah diberikannya kekuasaan, ya, mandat kepada kaum mukminin. Setelah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dipeganglah kekuasaan itu oleh orang-orang yang beriman. Disebabkan apa? Disebabkan tauhid mereka. Karena mereka memperjuangkan tauhid sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nur. Wa'adallahu alladhina amanu, dan Allah menjanjikan orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian, wa amilus solihat, dan orang-orang yang beramal saleh, la yastakhlifannahum, agar mereka memimpin fil ard, di muka bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka memimpin bumi, wala yumakkinanna lahum dinahum, dan mereka akan diberikan kekuasaan, ya, bagi mereka karena agama mereka, dan Allah Subhanahu wa taala ridha pada mereka. Ya. Jadi tauhid merupakan syarat utama datangnya pertolongan Allah dan diberikannya
tampuk kekuasaan oleh Allah dari Allah bagi orang-orang yang beriman atau bagi orang-orang yang menjalankan tauhid tersebut. Kemudian yang ke-10, at-tauhid syartun fil amni wal ihtida. Tauhid adalah syarat agar seseorang mendapatkan keamanan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 151, "Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'b." Akan kami lemparkan, kami campakkan ke dalam hati orang-orang kafir ar-ru'b, rasa takut. Bima asyraku billah, disebabkan dari apa yang mereka lakukan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, malam yunazzil bihi sultana, dengan sesuatu yang tidak datang atau tidak turun, ya, sultana, ya, petunjuknya. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sa mathwal adh-dhalimin, dan tempat mereka adalah neraka, dan sejelek-jelek tempat bagi orang-orang yang zalim. Jadi tauhid, kalau ini syirik, sebab datangnya rasa takut. Sebaliknya, tauhid adalah penyebab datangnya rasa aman, ya, bagi kaum yang mengimaninya. Kemudian yang ke-11, at-tauhid huwal kalimatus sawa allati bainana wa baina ahlul kitab. Tauhid adalah kalimat sawa. Kalimat sawa itu kalimat yang disepakati, yang Allah perintahkan kepada kita untuk mendakwahi ahlul kitab, tadi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa. Marilah menuju kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. Apa kalimat yang sama antara kami dan kalian? Alla na'budu illallah. Janganlah kita menyembah kecuali hanya kepada Allah. Janganlah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan janganlah kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba, dan janganlah kita mengambil di antara kita sebagai rob-rob atau tuhan-tuhan selain Allah. Min dunillah. Fa in tawallau, apabila kalian berpaling, enggak mau ikut dalam seruan ini, faqulu syhadu bi anna muslimun, maka Allah perintahkan kepada orang yang beriman agar bersaksi menjadi hamba-hamba Allah yang muslim, atau mengikrarkan keislaman mereka. Jadi tauhid adalah kalimat sawa. Itu kalimat sawa adalah kalimat yang sama yang Allah Ta'ala perintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mengajak orang-orang ahlul kitab kepadanya. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ya, ini menarik sekali, agar tidak menjadikan sesama kita rob-rob atau sembahan-sembahan selain Allah. Nah, Adi bin Hatim, seorang sahabat, waktu itu beragama Nasrani, datang kepada Rasulullah dengan menggunakan kalung salib. Kemudian kata Adi pada Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, kita dapati di dalam ayat, ya, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Ya. Janganlah kalian mengambil di antara kalian sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Kata Adi, ya Rasulullah, Muhammad, ini belum Islam. Kita nggak mengambil mereka sebagai tuhan-tuhan. Ini para pendeta-pendeta itu atau pastor-pastor. Ya. Kata Nabi, bukankah kalian menghalalkan apa yang mereka halalkan, dan kalian haramkan apa yang kalian haramkan? Ya. Itulah ibadah kalian kepada pemuka agama kalian, kepada pastor-pastor, kepada pendeta-pendeta kalian. Ya. Jadi di antara, ya, dalam ayat ini tidak menjadikan satu sama lain sesembahan. Maksudnya adalah menjadikan pendeta-pendeta itu ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah mengambil para pendeta dan para pastor sebagai arbaban min dunillah, sebagai sembahan yang disembah selain Allah. Dengan apa? Dengan menghalalkan apa yang mereka halalkan
dan mengharamkan apa yang mereka haramkan. Mereka buat syariat harus begini. Nanti kalau mau bikin atau mau tobat dari dosa harus bayar sekian. Itu nurut. Itu beribadahnya, ya. Atau disembahnya mereka itu karena mereka mensyariatkan, ya, sesuatu kepada umatnya. Kemudian yang ke-12, at-tauhid huwa awwalul ma'murat wa dhidduhu awwalul manhiyat. Tauhid adalah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik merupakan yang pertama kali dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-An'am ayat 151, "Qul ta'alau," katakanlah, marilah atau kesinilah atau ikutlah, "atlu ma harrama rabbukum 'alaikum," aku akan bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian, "alla tusyriku bihi syai'a," yaitu syirik, tidak boleh syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian diperintahkan kepada kalian wabil walidaini ihsana, untuk berbuat baik kepada orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaq, janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Ya. Jadi yang pertama kali diperintahkan adalah at-tauhid, dan yang dilarang pertama kali adalah perbuatan syirik. Kemudian yang ke-13 adalah at-tauhid huwal ma'ruful akbar wa dhidduhu al-munkarul akbar. Ya. Tauhid adalah suatu perbuatan ma'ruf, perbuatan baik yang besar, dan syirik merupakan kemunkaran yang besar. Ya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali afdal? Amalan apakah yang afdal atau yang utama? Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, yang utama adalah al-imanu billah wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ketika Nabi SAW ditanya, ayyudz dzamb a'zam indallah, dosa apa yang lebih besar atau agung di sisi Allah? Nabi SAW bersabda, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Jadi tauhid merupakan satu perkara ma'ruf yang besar, dan syirik merupakan kemunkaran yang besar. Kemudian yang ke-14, at-tauhid syartun fi qabulil a'mal. Tauhid merupakan syarat diterimanya amal soleh. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya." Katakanlah, sesungguhnya aku adalah basyarun mithlukum. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku adalah basyarun mithlukum, manusia biasa seperti kalian. Nabi kita Muhammad itu sama seperti kita. Cuma bedanya apa? Kata Allah, yuha ilayya. Aku diberi wahyu, dan Nabi SAW diberi wahyu, sedangkan kita tidak diberi wahyu. Bagaimana Nabi SAW ketika dalam sirah nabawiyah kita sering dengar atau kita baca, beliau adalah orang yang paling lapar perutnya ketika perang Khandaq. Para sahabat mengganjal perutnya dengan satu batu, sedangkan Nabi SAW mengganjalnya dengan 2 batu. Beliau juga tidur. Ya, beliau ketika perang Uhud terluka, sama dengan kita, nggak ada kebal. Ya, bukan sosok yang tekbal. Oh, dibacok nggak mempan. Ya. Nah, berarti kalau ada orang yang dibacok nggak mempan, kemudian ditusuk nggak berdarah, ya, itu sudah pasti kerjasamanya sama jin. Ya. Dan kerjasama sama jin pasti ada deal-dealan. Bukan berarti wah ini hebat, ini wali, ini punya karamah. Bukan. Dia ada kerjasama dengan jin, saling menguntungkan dengan jin. Jin nanti minta dia agar melakukan perbuatan, minta sesajen lah, minta sesuatu, sesembahan buat dia. Ya. Pasti itu mengarah kepada perbuatan syirik. Ya. Jadi Nabi SAW adalah manusia biasa sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum. Aku adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid. Sungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah yaitu kecuali ilah yang satu, yaitu Allah SWT. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihan. Hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh, dengan amal yang baik, amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak bersyirik, tidak menyekutukan Allah
ketika dia beramal, ya, dengan sesuatu apapun. Jadi syarat diterimanya amal, ya, adalah tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun yang kedua nanti kalau bukan pembahasannya sebenarnya, cuma ini ada satu ikatan, satu paket. Syarat diterimanya amal selain ikhlas karena Allah, tidak syirik, yang kedua adalah harus mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harus ada dalilnya, harus ada contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru itu diterima. Ya. Kalau nggak ada contohnya, maka tidak akan diterima. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya, terutama dalam perkara agama, ya, maka dia ditolak, tidak diterima oleh Allah SWT. Capek-capek beramal, nggak ada dalilnya, nggak ada nilainya, nol. Malah itu akan mendatangkan dosa karena melakukan suatu perbuatan yang baru dalam perkara ibadah, bukan dalam perkara selain ibadah. Ya, kalau dalam perkara mobil, silakan berkreasi, antum a'lamu fi umuri dunyakum, kalian lebih tahu dengan urusan dunia kalian. Kan ada yang bilang, "Oh, ini kenapa sih apa-apa harus pakai dalil, harus ikuti Nabi, kalau gitu masjidnya nggak usah pakai karpet, nggak usah pakai ubin, pakai pasir aja kayak zaman Nabi." Bukan begitu. Ya enggak? Ini perkara ibadah, salat, ya kan? Kemudian juga jangan ditambah-tambah salat yang aneh-aneh. Salat misalnya ada kemarin itu kalau nggak salah hari Rabu, ya, bagaimana ya ada sholat Rabu Kasan, itu kan nggak ada dalilnya, ya kan, ya, itu dibuat semangat sekali. Padahal kalau kita ngejalankan sunnah dengan sungguh-sungguh, itu kurang umur kita nih. Sunnah itu banyak. Kenapa kita harus lari kepada perbuatan yang tidak ada dalilnya, gitu loh. Jadi syarat diterimanya amal selain mentauhidkan Allah atau ikhlas karena Allah, ya, tidak ada syirik di dalamnya atau tidak melakukan perbuatan syirik, kemudian juga harus mutabaah, mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ada dalilnya, ada contohnya, ya, dalam perkara ibadah, bukan dalam perkara selain ibadah. Kemudian yang ke-15 adalah tauhid wa haqqullahi 'alal 'abid. Tauhid adalah haknya Allah terhadap hamba-hambanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada seorang sahabat bernama Mu'adz bin Jabal. Ya, ketika itu Mu'adz, ya, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi berkata kepadanya, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Apakah engkau tahu, wahai Mu'adz, apakah hak Allah atas hamba-hambanya? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba terhadap Allah? Kemudian Mu'adz menjawab, "Qultu Allah wa rasuluhu a'lam." Ini adab, ya. Dia berkata Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini adab. Para sahabat dulu kalau ditanya, walaupun mereka tahu, mereka akan diam. Kenapa? Adab dengan Nabi SAW. Mereka akan bilang Allah rasuluhu a'lam, Allah rasuluhu a'lam. Begitulah semestinya, ya. Dalam perkara agama juga kalau nggak tahu jangan ngarang-ngarang, ya. Harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita pelajari ilmunya. Kalau kita nggak tahu, ya, Allahu a'lam. Jadi Mu'adz ketika itu mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Terus kemudian Nabi SAW menjawab, fa inna haqqallahi 'alal 'ibad an ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya adalah diibadahi dan tidak disyirikkan, tidak dijadikan sekutu baginya. Ya, kemudian hak hamba atas Allah adalah tidak diazab apabila dia mengatakan atau meyakini kalimat tauhid. Ya. Itu at-tauhid wa haqqullahi 'alal 'abid. Tauhid adalah hak Allah atas hamba-hambanya. Kemudian yang ke-16, at-tauhid yukaffiru dzunub. Tauhid akan menghapus atau membersihkan dosa-dosa. Sebagaimana di dalam riwayat Nabi SAW bersabda, dalam riwayat hadis qudsi, beliau bersabda, "Ya ibna Adam," Allah berfirman, "Wahai anak-anak Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya." Ya, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku, kata Allah, dengan dosa sebanyak bumi,
Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a. Kemudian kau datang kepadaku dengan tidak menyekutukan aku, tidak membawa dosa syirik. La ataitu bi qurabiha maghfirah. Maka akan aku datangkan sebanyak itu pula ampunanku. Jadi selama tidak melakukan dosa syirik besar, maka seorang hamba akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun dosanya. Kalau dia mati dalam keadaan membawa syirik besar, ini yang tidak diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Ia kehendaki. Apapun dosa kita, ya, dan dosa syirik pun selama dia tobat kepada Allah dan tidak mau mengulanginya, selama dia meminta ampun akan diampuni oleh Allah, kecuali kalau rohnya sudah sampai tenggorokan, ya udah nggak diterima lagi, tobatnya ditutup. Misalnya dia pernah minta-minta atau beribadah kepada berhala, kemudian dia tobat, minta ampun kepada Allah, itu Allah akan ampuni selama dia masih hidup. Tapi kalau rohnya sampai di tenggorokan, sudah tidak ada lagi pintu taubat. Fir'aun ketika mau tobat tapi rohnya udah sampai tenggorokan. Di dalam Al-Quran diceritakan ketika Allah tenggelamkan itu Fir'aun, di dalam riwayat hadis juga, dia langsung berkata tuh, udah sampai tenggorokan rohnya, dia bilang, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Dalam surat Yunus. Aku beriman, kata Fir'aun, dengan Tuhannya Bani Israel, yaitu Allah. Begitu dengar itu, malaikat Jibril langsung ambil lumpur dari Laut Merah, dia sumpelin ke mulutnya, biar dia nggak ngucap lagi. Kenapa? Katanya malaikat Jibril, makhafata an yudrikahur rahmah. Saya takut nanti Allah rahmati itu Fir'aun. Allah sayang, Allah ampunin. Khawatir malaikat Jibril, akhirnya disumpel terus. Sampai karena dia udah zalim, udah luar biasa kezalimannya. Mengaku Tuhan, ya. Mengaku ana rabbukumul a'la, kata dia. Ya. Pertama dia katakan bahwa sungai Nil berjalan atas kehendakku, itu masih dibiarkan. Malaikat padahal sudah kesel tuh, sampai ngadu kepada Allah. Tuh Fir'aun bilang sungai Nil berjalan atas kehendakku, biarin, masih dikasih kesempatan. Tapi begitu dibilang ana rabbukumul a'la, langsung fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Kemudian Allah menghukumnya disebabkan yang pertama, itu dia bilang sungai Nil berjalan atas kehendakku, wal ula. Yang pertama dan yang kedua, itu yang kedua dia mengaku sebagai Tuhan. Jadi selama nyawa masih di tenggorokan dan seorang hamba meminta ampun, belum sampai tenggorokan maksudnya, minta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya semuanya. Walaupun itu dosa juga dosa syirik besar. Tapi kalau sudah sampai tenggorokan, sudah tidak ada lagi baginya pintu taubat. Kemudian yang ke-17, at-tauhid sababun fi hululil barakah. Tauhid penyebab datangnya berkah. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna 'alaihim barakat, maka akan pastikan kami bukakan bagi mereka keberkahan, minas sama, dari langit, wal ard, dan dari bumi. Walakin kadzdzabu, akan tetapi mereka mendustai ayat-ayat Allah, mendustai agama Allah. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka dengan atas apa yang mereka usahakan, apa yang mereka lakukan, yaitu penentangan dan pendustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau seandainya dia mentauhidkan Allah, maka akan datang kepada mereka keberkahan, ya. Nah, yang kemudian ke-18 ini dia adalah tauhid jalan keselamatan. Keselamatan seorang hamba, ya, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Tauhid yang ke-18
At-tauhidu awwalu ma yus'alu anhu al-'abd fi qabrihi. Tauhid adalah yang pertama kali akan ditanya ketika di alam kubur. Nah, begitu manusia meninggal dunia, di dalam riwayat dikatakan bahwa setiap orang yang beriman, ya, beramal saleh, meninggal dunia, maka dia akan didatangi oleh para malaikat. Malaikat maut dengan malaikat dan rombongan malaikat, malaikat rahmat. Malaikat rahmat. Malaikat maut tugasnya hanya mencabut nyawa. Begitu keluar, dia serahkan kepada malaikat rahmat. Kemudian malaikat rahmat udah bawa kain kafan dari surga, udah siap menyambut rohnya. Begitu disambut, dibawalah ke atas langit. Langit pertama dibuka oleh pintunya, karena setiap langit itu ada penjaganya. Begitu Nabi SAW Mi'raj, Isra dan Mi'raj, naik ke atas langit. Penjaga langit pertama mengatakan, siapakah Anda? Saya Muhammad. Ketika ditanya kepada malaikat Jibril, siapa yang Anda? Saya Jibril, bersama saya Muhammad. Baru dibuka pintu langit pertama. Nah, orang yang meninggal, orang yang beriman, dia akan naik ke pintu langit, kemudian membawa bau yang wangi. Bagi dalam riwayat seperti itu, wangi. Sehingga para malaikat akan bertanya-tanya, siapa ini? Wangi. Fulan bin Fulan. Sebagus-bagus namanya yang disebut di muka bumi. Kemudian langit kedua, langit ketiga sampai ke langit ketujuh berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bukan berjumpa langsung seperti di akhirat nanti dengan hijab. Kemudian kata Allah, sadaqa abdi, dia telah beriman kepadaku, telah membenarkan apa yang datang tentang aku, maka kembalikan dia ke bumi. Nah, begitu nyampe ke bumi, rohnya dikembalikan ketika dia dibawa, ditandu, ya. Ketika dia ditandu, kalau orang yang beriman, dia akan bilang, ajiluni, segerakan aku, biar buru-buru masuk ke dalam lubang kuburnya. Karena dia sudah yakin akan mendapatkan tempat yang lebih hebat daripada dunia. Ya. Begitu masuk ke dalam alam kubur, dia akan disambut oleh bumi yang dikenal dengan dhammatul qabr. Dan Nabi SAW mengatakan tidak ada satupun orang yang selamat dari dhammatul qabr. Dhammatul kubur atau dhammatul qabr, pelukan kubur. Ya, kalau seandainya ada yang selamat, pasti Sa'ad bin Mu'adz yang meninggal, arasnya Allah itu goyang, itu pasti dia lebih selamat dari dhammatul kubur. Artinya dhammatul kubur ini kalau bagi orang yang beriman seperti seorang anak yang berjumpa dengan ibunya, dipeluk. Karena kita kan asalnya dari tanah. Ya kan? Ya, dari bumi. Begitu masuk ke bumi seolah kita dipeluk oleh ibu kita. Itu dhammatul qabr bagi orang yang beriman. Itu pertama kali dirasakan. Nah, setelah itu kemudian datanglah para malaikat, ya, malaikat Munkar dan Nakir. Ya. Dia datang mengagetkan sekali sehingga orang-orang yang kalau amal solehnya minim, ya, apalagi banyak dosanya, itu kan kaget dan nervous. Kalau kaget nervous akhirnya jawabnya ngaco. Ya kan? Nah, kalau orang yang beriman, makanya kata Allah, yutsabbitullahu alladhina amanu. Allah akan memberikan sabat, ketetapan bagi orang yang beriman ketika ditanya oleh malaikat, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Allah Rabbi. Wa ma dinuk? Apa agamamu? Diniyal Islam. Agamamu ke Islam. Wa ma ilmuka bihadzal rajul? Kemudian didatangkanlah wajah Nabi SAW. Ya. Kemudian dia mengatakan, ini Rasulullah. Kenal dia, walaupun belum pernah ketemu. Karena yang jawab apa? Amal. Ya. Kemudian sebaliknya, setelah itu dia kemudian kalau udah lulus dari pertanyaan malaikat-malaikat tadi, pertanyaan malaikat, kemudian dibentangkanlah kuburnya sejauh mata memandang. Sebelumnya dia akan diperlihatkan tempatnya dulu, ya, diperlihatkan neraka dulu. Begitu dilihatkan neraka, dia kaget. Auzubillah. Kata malaikat, ini tempatmu kalau seandainya kamu nggak beriman. Tapi Allah sudah ganti ini, diganti dengan taman dari taman-taman surga. Akhirnya dia berkata, Rabbi aqimis sa'ah, Rabbi aqimis sa'ah, ya Allah segerakan kiamat, buru-buru kiamat. Kenapa? Karena dia lebih pengen lagi nanti masuk ke dalam surga. Nah, seperti itu gambarannya. Itu bagi orang yang beriman.
Sebaliknya orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, ketika mati, itu rohnya ketika mau dicabut, rohnya kabur-kaburan di badannya. Kabur-kaburan, lari, gak mau keluar dari badan ini. Tapi malaikat akhirnya cabut dengan keras. Ya. Karena roh tadi nggak mau keluar, dicabut dengan keras seperti ya, kain yang ditarik ya, di tengah-tengah pohon berduri. Bagaimana? Sobek-sobek kan, seperti itu. Begitu keluar, dipukullah muka dan duburnya, sebagaimana Al-Quran ceritakan. Kemudian dia dibawa ke langit, tapi tidak dibukakan pintu langit. Ya, dikembalikan lagi ke bumi dan digencet ketika masuk ke alam kubur, digencet oleh kubur. Kemudian datang malaikat dengan wajah yang menyeramkan, dia tidak bisa jawab, dipukullah dia. Begitu dalam riwayat hadis, terus begitu. Kemudian diperlihatkan tempatnya dia di surga, dia girang. Tapi kemudian malaikat mengatakan, ini bukan tempat kamu, ini tempat kamu kalau kamu beriman. Tapi kamu Allah udah ganti dengan ini, dengan neraka. Kemudian dia mengatakan, ya Rob, jangan kau segerakan kiamat, jangan kau segerakan kiamat. Takut dia dengan azab yang lebih besar lagi nanti pada hari kiamat. Jadi at-tauhid tadi adalah penyebab ditetapkannya seorang hamba di alam kubur. Ya. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya, dalam surat Ibrahim ayat 27. Ya. Wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin. Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah berkehendak untuk melakukan apapun. Ya. Jadi tauhid adalah penyebab ditetapkannya seorang hamba dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat. Kemudian yang ke-19, at-tauhid syartun fi syafa'ah. Tauhid merupakan syarat utama untuk mendapatkan syafaat. Ya. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya orang-orang yang beriman, syafaatnya Al-Qur'an, ya, syafaat. Jadi orang nanti setiap sesuatu yang dalam dalil itu akan bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Ya. Seperti orang-orang yang beriman akan memberikan syafaat, bisa memberikan syafaat sesama mereka. Makanya perbanyak berteman dengan orang yang soleh. Perbanyak teman-teman orang yang soleh, karena mereka akan memberikan syafaat kepada temannya pada hari kiamat nanti. Kemudian juga Nabi SAW juga bisa memberikan syafaat. Ya. Nah, orang-orang yang tidak bertauhid dengan benar, itu tidak akan dapat memberi syafaat atau diberi syafaat. Sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, Yawma idzin la tanfa'u syafa'ah illa man adina lahu ar-Rahman wa radiya lahu qula. Pada hari di mana tidak bermanfaat syafaat kecuali yang Allah izinkan. Siapa yang Allah izinkan? Yaitu Allah, orang-orang yang Allah ridhai. Tentu saja orang-orang yang memiliki akidah atau tauhid yang betul, bukan orang-orang kafir atau orang-orang yang musyrik. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dalam surat Al-Imran ayat 85 Allah berfirman, barang siapa yang mencari selain agama Islam, ya, maka dia tidak akan diterima amalnya, dan di akhirat nanti kelak akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi merugi, dia tidak akan mendapatkan syafaat dari orang-orang yang dapat memberi syafaat dengan izin Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nas bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Yang paling berbahagia, manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, yaitu benar-benar dari hatinya, bukan sekedar ngucapin tapi nggak connect dengan hatinya. Tapi atau kelakuannya masih aja dia ngucapin la ilaha illallah tapi kelakuannya menyimpang dari la ilaha illallah, menodai tauhidnya atau merusak tauhidnya, seperti mendatangi makam-makam keramat, meminta kepada benda-benda keramat, ya, minta meyakini ini, meyakini itu. Ini rusak tauhidnya. Jadi orang-orang yang akan bahagia pada hari kiamat dengan syafaat Rasulullah SAW adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas bersih dari hatinya. Tentu juga dibuktikan dengan amal, ya. Bukan hanya sekedar ucapan, tapi juga dengan amal soleh. Kemudian yang terakhir, yang ke-20 adalah at-tauhid syartun fi dukhulil jannah wan najata minal khuludi finnar. Tauhid adalah syarat
seseorang untuk masuk atau bisa masuk ke dalam surganya Allah dan selamat dari kekalnya azab neraka. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah." Sesungguhnya yang syirik kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat dia di dalam neraka. Wa malidh zalimina min ansar, dan tidaklah bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun. Nabi SAW bersabda, "Man mata la yusyrik billahi syai'a." Siapa yang mati dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surga. Wa man mata yusyrik billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Jadi kita harus jaga ini tauhid kita benar-benar, karena itu adalah kunci keselamatan, kunci masuknya ke surga dan diselamatkan dari api neraka. Ya. Kalau seandainya rusak, maka wal'iyadzubillah, orang yang memiliki tauhid yang betul, ya, seandainya dosanya banyak, seandainya dia diazab, ya, dia tidak akan kekal di dalam azab neraka. Berbeda dengan orang-orang yang tauhidnya rusak dari kalangan orang kafir atau orang yang musyrik, ya. Mereka-mereka yang rusak tauhidnya, mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Tapi orang yang beriman, walaupun banyak dosa, sebanyak apapun dosanya, kemungkinan bisa diampuni dan kemungkinan diazab. Seandainya diazab, dia tidak akan kekal. Dan bagi orang yang beriman, apapun yang terjadi di dunia ini adalah yang menyulitkan dia, itu adalah penghapusan dosa. Bahkan duri, sandung di jalanan, itu penghapusan dosa. Ya kan? Kemudian nanti dia sakit, itu dosanya dihapus. Sakaratul mautnya sakit, itu juga dihapus. Misalnya sakit, ya, sakaratul mautnya sakit, ya, dia akan dihapus dosanya. Di alam kubur mendapatkan azab, dikurangi lagi dosanya. Nanti dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan kepanasan, itu dikurangi dosanya. Terus sampai ditimbang, ternyata udah kurang banyak, atau habis sama sekali. Nah, jadi dia tidak akan tidak diazab di api neraka. Oleh karena itu, bahagia oleh orang-orang yang beriman, sebagaimana Nabi SAW, kullu amruhu kullahu fi khair. Tiap perkaranya orang beriman itu semuanya baik. Apapun yang menimpa dia, atau walaupun itu keburukan, tapi itu baik untuk dia. Walaupun secara zahirnya nggak enak, tapi Allah sudah siapkan baginya kalau dia sabar, diampuni dosanya dan ditinggikan derajat. Kalau sampai dosanya udah habis, tapi masih ditimpa terus dengan ujian-ujian, itu nanti akan ditinggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi di antara 20, ya, yaitu tauhid jalan keselamatan. Kemudian mudah-mudahan kita semua bisa istiqamah di dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istiqamah di dalam tauhid bukanlah pekerjaan yang ringan. Lebih-lebih di zaman ini, zaman yang penuh dengan kerusakan, bahaya kesyirikan di zaman ini sangat hebat, ya. Kita masih ingat kurang lebih berapa tahun yang lalu Allah menguji kaum muslimin dengan ada orang yang bisa batu ponari itu. Ya kan? Luar biasa kan, kaum muslimin berbondong-bondong minta air berkah, minta rendeman, gitu kan. Naudzubillah. Jadi banyak yang goyang, terutama bagi mereka-mereka yang awam, yang nggak ngaji, ya. Ini luar biasa godaan-godaan di dalam masyarakat kita. Yang paling penting adalah kita menjaga keluarga kita dulu. Baru kita nanti jaga saudara-saudara kita dan masyarakat kita dari perbuatan-perbuatan yang bahaya, itu syirik. Dan kita juga diajarkan oleh Nabi SAW doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, maka tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Ya. Kemudian juga dalam riwayat Muslim dikatakan, Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah wahai yang membolak-balikan hati, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya. Palingkanlah hati kami menuju ketaatan kepadamu. Ya. Nabi SAW bersabda, badiru bil a'malis salihah
badiru bil amal fitanan ka qita'il laili muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbih kafiran wa yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian beramal soleh sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Seseorang paginya mukmin, paginya beriman, sorenya kafir, atau seorang yang sorenya beriman, paginya kafir, atau paginya beriman, sorenya kafir. Dia menjual agamanya dengan tujuan dunia. Nauzubillah. Dan makna hadis ini menurut Imam Nawawi adalah hadis sebagai motivasi untuk segera beramal soleh. Jangan ditunda-tunda untuk amal soleh. Ya, sebelum nanti ada waktu di mana kita sudah mustahil lagi nggak bisa beramal. Dan atau kita disibukkan dengan perkara-perkara lain. Ya. Dan Nabi SAW mendeskripsikan dahsyatnya bahaya tersebut sehingga seseorang yang sorenya masih beriman, namun paginya sudah kafir atau sebaliknya, ya, ini bukan berarti kita yang suka mendakwakan tauhid, mencegah orang dari hati-hati syirik, ini orang kok syirik terus. Padahal ini Nabi SAW bersabda, pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Artinya orang agamanya udah dibuat main-mainan. Jadi bagus kita menekankan dakwah dalam perkara tauhid di saat zaman-zaman seperti sekarang ini, di mana godaan-godaan syirik, ya, dari TV, dari HP sekarang, dari macam-macam itu menyerang kaum muslimin, menyerang anak-anak kita, keluarga kita. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua sampai kita diwafatkan dalam keadaan muslim, dalam keadaan istiqamah. Sebagaimana Allah firmankan, wala tamutunna illa wa antum muslimin. Janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang kalau seandainya saya bisa jawab langsung saya jawab, kalau enggak saya buat PR dulu. Ya, bagaimana caranya mendapatkan ampunan Allah bagi orang yang pernah datang ke dukun? Ya, ini kalau kita datang ke dukun dulu sebelum kita tahu, ya, sekarang udah kita tahu ilmunya, kita bertobat kepada Allah, minta ampun. Selama nyawa kita masih belum sampai ke tenggorokan, masih ada di kandung badan, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Selama matahari belum terbit dari barat, maka selama itu pula pintu tobat masih terbuka. Kalau sudah matahari terbit dari barat, itu sudah tutup pintu tobat. Kalau sudah sampai nyawa di tenggorokan, sudah tidak bisa tobat lagi. Sebesar apapun dosanya, sebesar apapun kesalahan seorang hamba, apabila dia datang pada Allah meminta ampun, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan Allah bukan hanya mengampuni, tapi Allah akan ganti dengan kebaikan. Ulaika, di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan ayat-ayat terakhir, ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka-mereka itulah, ya, yang Allah kemudian ganti dosanya dengan kebaikan. Jadi dosanya diampuni, bukan hanya diampuni, tapi diganti, ditukar dengan kebaikan. Apakah teknologi sosial media seperti YouTube dan Instagram termasuk tauhid? Bolehkah zikir selalu dilakukan sambil melaksanakan pekerjaan rumah? Boleh. Jadi yang pertama, apakah teknologi sosial media, YouTube dan Instagram termasuk tauhid? Bukan. Tauhid itu adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsirannya, tauhid artinya setan, ya. Nah, selama tidak melalaikan, ya, tidak melalaikan atau tidak ditonton yang mengandung kemaksiatan di dalamnya, ini tidak apa-apa dan bukan termasuk tauhid, Kecuali kalau sudah melalaikan, YouTube melalaikan, Instagram yang kita lihat juga melalaikan, bukan yang ilmu yang kita lihat. Ini tapi juga tidak termasuk sampai derajat tauhid. Ya, bolehkah zikir setelah salat fardu ba'da asar dilakukan sambil melakukan pekerjaan rumah tangga? Boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya. Yaitu mereka-mereka yang senantiasa berzikir dalam keadaan, ya. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, dalam keadaan qu'udan, qiyaman berdiri, wa qu'udan dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim dan dalam keadaan mereka berbaring. Zikir dalam segala
dalam segala kondisi. Termasuk ketika kita selesai sholat, kalau memang ada pekerjaan yang harus kita selesaikan, boleh kita sambil zikir ba'da sholat, sambil selesai sholat itu langsung sambil zikir sambil masak misalnya. Itu tidak apa-apa. Ya, bagaimana caranya mendakwahkan kakak yang masih melakukan perbuatan syirik? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Berdakwahlah kamu, ya, ajaklah ke orang lain ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan penuh hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan mau'izah hasanah, dengan penuh kelembutan, ya, kasih sayang. Ya, kita dakwah, kita jelaskan kepada kakak, nggak usah penuh marah-marah. Tanya dulu, misalnya kakak kita berbuat syirik, bilang, Kak, saya dapat nih dari pelajaran Ustadz yang kakak lakukan itu, atau nggak usah langsung kakak lakukan karena itu terlalu memvonis dia. Kita misalnya dia suka datang meminta-minta ke kuburan, kita nasihati, kita bilang di Al-Quran misalnya Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang orang-orang masyarakat jahiliyah bahwa mereka menyembah berhala itu sebagai perantara doa mereka kepada Allah. Nah, kita melihat sekarang orang-orang yang datang kepada kuburan, minta-minta kepada kuburan, itu kalau ditanya sama sebagai perantara dakwah kepada Allah, meminta doa mereka kepada Allah. Kita jelaskan seperti itu dengan dalil dan penuh kelembutan. Kemudian kalau bisa kita akrabkan dulu, ya, kita akrabin dulu kakak kita, kasih hadiah dulu sebelum kita masuk ke dalam maudhu' dakwah kepada perkara atau ucapan-ucapan dakwah. Kita ambil hatinya dulu, karena memang dakwah itu nggak bisa keras. Kalau keras itu jihad, kalau dakwah itu pelan-pelan, ya kan? Bahkan Nabi Musa aja disuruh Fir'aun, suruh faqula lahu qawlan layyinan, katakanlah ya Musa dan Harun kepada Fir'aun qawlan layyinan, kalimat yang lembut kepada Fir'aun, la'allahu yatadzakkar, agar dia ingat, ya, au yakhsha, atau takut kepada Allah. Jadi dakwah itu harus dengan penuh kelembutan, ya. Kalau nahi munkar baru keras. Jadi gini urutannya, dakwah, kemudian hisbah, kemudian jihad. Nah, dakwah ini harus lembut, ekstra lembut. Kemudian naik hisbah. Hisbah itu amar ma'ruf nahi munkar. Sudah nggak bisa lembut, udah harus tegas. Nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gini. Itu amar ma'ruf nahi munkar. Nah, kalau jihad udah nggak bisa lagi, nggak boleh gini, harus lebih keras lagi. Seperti itu urutannya. Dalam dakwah harus lemah lembut. Kemudian bagaimana menolak ajakan untuk ikut dalam acara-acara bid'ah, ya. Misalnya acara-acara tahlilan, ya, mau meninggal misalnya, ya. Caranya gimana, ya? Kita bisa datang telat, datangnya telat aja, datang tapi nggak pas lagi ritual. Kan yang ritualnya itu yang memang yang nggak boleh. Kalau pas ritualnya nggak boleh. Tapi selain nggak selesai acara ritualnya, acara pas silaturahimnya datang, nggak masalah. Itu jangan terlalu melewati momen-momen itu untuk dakwah. Bahkan kalau bisa memang kita jadikan itu sebagai momen dakwah kita. Ya. Saya ingat ayah saya, Allah yarhamuh, ketika ada acara kematian tuh, dia datang, tapi dia langsung ambil mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bilang, yang kita lakukan ini sebenarnya ini nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Di depan ustadz-ustadznya itu. Bahkan yang kita diperintahkan itu bukan makan-makan di orang mati. Orang meninggal terus kita makan-makan di situ, bukan. Tapi kita disuruh bawa makanan buat orang yang meninggal, buat orang yang keluarga orang yang meninggal.
Karena hadis Nabi SAW, isna'u li ali Ja'far ta'aman, ketika ada keluarga Ja'far yang meninggal, kata Nabi, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Bukan kita datang terus makan-makan di tempat itu. Kesian. Orangnya baru, keluarganya baru ketimpa musibah meninggal. Mungkin sebelumnya masuk rumah sakit, ninggalin utang. Mungkin ada anak yatimnya, ya kan? Udah gitu kena beban, bikin acara-acara gini kan biaya semua. Makin berat lagi tanggungannya. Ya mestinya datang tetangganya semua, ya, bawain makanan. Itu yang benar. Nah, itu dia. Ketika sunnah ditinggalkan, maka muncullah bid'ah. Jadi kita tetap dalam berdakwah kepada masyarakat, terutama yang sudah mengakar, jangan terlalu keras, pelan-pelan, karena memang ini udah lama, ya, turun temurun, maka juga dakwahnya harus pelan-pelan. Kemudian juga bagaimana cara keimanan agar terus terpacu untuk selalu mencintai Allah dan Rasulnya dan istiqamah di jalan Allah. Menjaga keimanan, ya. Menjaga keimanan agar terus terpacu untuk mencintai Allah. Menjaga sholat 5 waktu. Ya, utamanya dalam keadaan berjamaah. Ya. Kemudian juga menjalankan sholat sunnah rawatib. Paksa walaupun kita capek. Duduk. Jangan sampai ditinggalkan. Duduk aja sholat sunnah rawatibnya. Jangan sampai terlewatkan. Ya, banyak sekali. Maksudnya ini sholat sunnah rawatib ini utama, keutamaannya luar biasa. Ya kan? Biasakan itu, jangan ditinggalkan, nanti kita akan terus dahaga untuk melaksanakan amal soleh yang lain. Jadi kalau kita banyak sholat, nanti kita berasa kurang. Kayaknya saya belum kurang nih sholat lagi, tambah lagi sholat duha. Tambah lagi 2 rakaat misalnya sholat duha. Kayaknya 2 rakaat kurang, tambah lagi 4. Terus begitu. Nanti udah duha, udah istiqomah, sholat duha, sholat rawatib udah istiqomah. Tahajud dari mulai 2 rakaat dulu. Tambah lagi 1 rakaat witir, ya kan? Dari yang sedikit dulu. Nanti lama-lama pengen lagi. Kenapa? Karena ketaatan akan menarik pada taatan yang lain. Gitu. Begitu juga kemaksiatan. Orang yang sudah melakukan maksiat, dia akan melakukan maksiat lagi. Akan terus diseret oleh kemaksiatan. Hati-hati. Kalau ketaatan, kita akan diseret juga untuk melakukan ketaatan. Ya. Jadi paksa diri kita, ya, walaupun capek, walaupun terutama dalam hal-hal yang sunnah, kita paksa, ya. Kalau wajib memang harga mati. Kemudian juga bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena pergaulan ini penting, ya, komunitas ini penting. Seseorang itu akan menjadi soleh karena lingkungannya. Ya. Banyak sekali dalil-dalil, di antaranya tadi yang sudah kita dengarkan, bahwa seorang yang membunuh 100 orang, dia disuruh pergi kepada komunitas yang baik, ya, komunitas yang soleh. Kemudian dalam doa kunut yang suka kita dengar, Allahumma hdini fiman hadait, ya Allah berikanlah petunjuk bersama orang yang engkau beri petunjuk, komunitas yang baik. Artinya minta petunjuk bersama orang-orang yang diberi petunjuk. Jadi komunitas itu penting, ya. Tetap menjaga teman-teman atau komunitas baik. Kemudian sering mengadakan kajian, mengikuti kajian-kajian sunnah, ya. Kajian-kajian kita ikut, jangan walaupun misalnya nggak ada waktu, dengerin aja. Dengerin di YouTube misalnya. Dan jangan lupa baca Quran. Baca Quran setiap hari minimal 100 ayat. Minimal 100 ayat. Istiqamah dalam hal itu. Karena dalam siapapun yang membaca 100 ayat, ya, dalam riwayat setiap harinya dia baca 100 ayat, dia akan digolongkan termasuk minal qanitin, termasuk orang-orang yang ahli ibadah. Ya. Nanti juga dibiasakan sedikit, nanti akan terus nambah baca Quran terus. Dan jangan lupa zikir pagi dan petang. Ya, zikir pagi dan petang dalam keadaan apapun, sambil olahraga aja, kalau misalnya sambil jalan kaki. Habis sholat subuh jalan kaki sambil baca zikir pagi petang. Paling 15 menit, 20 menit, tapi kita sudah pakai baju besi untuk hari itu. Dari gangguan-gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam diri kita. Ya, dari luar syaitan, penyakit, virus, ya, atau dari dalam diri kita, setan yang ada dalam diri kita, was-was dan yang lainnya. Ketika pertanyaan kita, tahu teman kita seorang muslim, dia rajin beribadah, menjalankan puasa sunnah,
tapi karena suatu hal kita kesal dengan teman kita tersebut dan mengatakan teman kita tersebut menyembah setan. Apa apa dengan mengatakan hal tersebut termasuk syirik, Ustaz? Nah, ini hati-hati ya. Karena ini menuduh orang menyembah setan. Tidak boleh ya. Karena menyembah setan itu merupakan perbuatan kufur. Barang siapa yang menuduh ya, saudaranya muslim kafir atau Yahudi atau Nasrani, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan betul yang dituduh, atau kemungkinan kalau nggak betul dia akan balik omongan itu kepada dirinya. Jadi hati-hati, jangan sembarangan, karena kalimat-kalimat ini akan berbalik kepada diri kita. Kalau kita belum tahu, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diampuni dan kita dijaga jangan sampai ini terulang lagi. Jangan sampai terulang lagi. Dan kalimat ini memang kalimat yang kelihatannya sepele, menyembah syaitan. Tapi kalau dia menyembah Allah berarti menuduh Allah. Ya, yang bukan-bukan. Jadi jangan sampai kita mengatakan ini. Nauzubillah. Ya, istighfar, minta ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah, ya, menyesali dan tidak berbuat lagi. Ustaz, bagaimana seorang suami tidak sholat dan tidak pernah menuntun istrinya kepada agama? Apakah boleh istrinya meminta pisah dari suaminya dan bagaimana hukumnya, Ustaz? Barakallahu fikum. Suami yang tidak sholat, meninggalkan sholat ini memang meninggalkan sholat ada perbedaan pendapat para ulama. Ya. Meninggalkan sholat itu pada hakikatnya kafir. Dia telah keluar dari Islam. Itu pendapat terkuat dan dia tidak disolati ketika meninggal, tidak dimakamkan bersama kaum muslimin. Ya. Adapun yang berpendapat lain mengatakan bahwa meninggalkan sholat dilihat dulu. Kalau dia meninggalkannya karena dia mengingkari kewajiban sholat, maka dia kafir. Tapi kalau dia malas-malesan, maka dia jatuh pada perbuatan dosa besar. Dan solusinya adalah siapa yang ditakuti oleh suami? Apakah ibunya atau pamannya atau orang tuanya? Kita ngadu kepada dia, kepada ibunya atau pada pamannya, agar pamannya atau ibunya atau bapaknya kalau masih ada menasehatinya. Ya. Atau tokoh masyarakat yang disegani. Ya. Misalnya ada ustadz di lingkungan rumah, di lingkungan kita yang suami itu segan sama dia. Suruh datangin sudah datang ke rumah ceramah tentang sholat. Ya, ceramah, bikin acara makan-makan nggak apa-apa. Ya, makan-makan nanti suruh ceramah tentang sholat. Nah, ini termasuk dakwah kepada suami. Kalau kalau suaminya tetap kekeh, tetap nggak mau sholat, ya boleh istrinya meminta pisah dari suaminya. Ya. Kalau memang sudah nggak bisa lagi didakwahi, bahkan dia malah membantah atau mengingkari, maka boleh bagi istrinya meminta cerai kepada suaminya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf kalau dalam penyampaian banyak yang kurang. Mudah-mudahan Allah taala maafkan kita semua dan meridai. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.